Salam, perkenalkan nama saya Jufri Kagule. Prodi saya PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Saya bersekolah di STT Pantai Kosta Batam. Nah, pada hari ini saya akan berkhotbah saudara. Langsung saja saya akan menyampaikan beberapa firman Tuhan kepada saudara. Dengan khotbah saya adalah khotbah tekstual yang terambil dari Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-5. Beginilah firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balu di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada di balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu di mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita melihat, supaya kita tidak menghakimi. Namun saudara, saya mengambil tema pada hari ini yaitu sikap menghakimi. Nah, teks yang kita baca hari ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Ini adalah perkataan langsung dari Yesus Kristus, Sang Raja Mesias, yang disampaikan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mengikutinya di lereng sebuah bukit di Galilea pada saat itu. Secara teologis saudara, Yesus sedang menetapkan konstitusi kerajaan surga. Beliau berbicara kepada orang yang berbicara terbiasa melihat standar kesalihan lahiriah pada ahli Taurat dan ahli Farisi, orang yang gemar menghakimi secara legalistik. Yesus menegaskan bahwa dalam kerajaannya standar kebenaran diukur bukan diukur dari beberapa tajam kita menilai orang lain, melainkan seberapa jujur kita menilai hati sendiri di hadapan Allah. Nah, saya bertanya kepada saudara, apa saudara punya sikap-sikap untuk menghakimi? Apakah saudara punya sikap-sikap menghakimi? Untuk sikap menghakimi menurut Matius dalam 7 ayat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut. Mari kita menggalinya. Nomor 1, timbal balik. Ayat 1 dan 2 menjelaskan Yesus memulai dengan perintah yang sangat tegas. Jangan kamu menghakimi. Namun ini bukan berarti kita dilarang memiliki daya nilai kritis. Yang dilarang di sini adalah sikap menghakimi dengan yang maksud menjatuhkan atau merasa diri lebih suci, artinya sensory spirit. Yang menjelaskan ukuran yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain adalah ukuran yang akan Tuhan gunakan kepada kita. Jika kita tidak memiliki belas kasihan saat menilai orang lain, maka kita sedang mengundang keadilan Tuhan yang tanpa belas kasihan. Yang kedua, bahaya kebutuhan rohani. Ayat 3 dan 4, seringkali kita begitu terobsesi dengan debu di mata orang lain sehingga kita tidak sadar ada tiang listrik atau balok kayu yang disediakan kita tadi yang menghalangi pandangan kita sendiri atau di mata kita. Masalahnya bukan hanya pada kesalahan orang lain, tetapi pada hilangnya kesadaran diri. Orang yang hobi menghakimi biasanya sedang mencoba menutupi dosanya sendiri dengan cara mengeksposes dosa orang lain. Ketiga, prioritas pemulihan. Beres sendiri dan baru bantu sesama. Di ayat 5, Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mencabut selumbai dari mata saudara kita. Dia hanya mengatakan, keluarkan dahulu balok di matamu. Penjelasan ini saudaranya mengartikan kata munafik ditujukan bagi orang yang bertelagak menjadi dokter mata padahal dirinya sendiri buta. Tujuan akhir dari teguran Kristen bukanlah untuk mempermalukan, melainkan untuk memulihkan. Dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5, saya memberikan ilustrasi lebih jelas. Bayangkan kamu melihat temanmu yang memiliki kacamata dengan debu di lensa, lalu kamu mengatakan kamu buta, padahal kamu sendiri memiliki balok kayu di matamu sendiri. Artinya tidak boleh menghakimi orang lain sendiri jika memiliki kesalahan. Sebaliknya, saudara, jika harus membersihkan kesalahan kita sendiri terdahulu sebelum menghakimi orang lain, mengakses diri kita sendiri atau melihat pribadi kita apakah sudah benar, baru kita menilai orang lain. Saya mau menerapkan kepada saudara atau kepada jemaat
Pertama, berhentilah menjadi polisi moral. Sebelum Anda memposting kritik atau membicarakan kegagalan saudara seiman, tanyakanlah, apakah saya sudah membawa dosa saya sendiri ke kaki salib Kristus hari ini? Yang kedua, memiliki mata yang berbelas kasihan. Itu yang saya sampaikan kepada jemaat sebagai panggilan untuk membantu mereka dalam kasih setelah Anda sendiri menangani dosa pribadi Anda. Dan ketiga, jadikan kota Daud doa kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenakanlah hatiku. Jangan biarkanlah balau kesombongan menutup pandangan kita terhadap kasih karunia. Biar kita seperti Daud yang memiliki belas kasihan. Nah, penutup saya mau menyerahkan kepada saudara supaya jangan menilai atau menghakimi sesama, tetapi mari kita membangun sesama tanpa menghakimi atau menilai diri orang lain. Demikian firman Tuhan pada hari ini, supaya kita jangan sembarangan menghakimi, karena itu adalah permintaan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada saya dan kepada Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.